Selamat pagi semuanya, jumpa lagi di pelajaran fisika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi gelombang perjalanan gelombang stasioner. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gelombang stasioner. Nah ya, pertemuan ini kita lanjut belajar tentang gelombang stasioner. Nah, tujuan pembelajaran dari gelombang stasioner adalah yang pertama menganalisis gelombang stasioner ujung bebas, yang kedua adalah menganalisis gelombang stasioner ujung tetap. Nah, apa itu gelombang stasioner? Ya, gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang punya amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah ya. Jadi kalau kemarin gelombang berjalan dalam amplitudonya tetap, maka ini adalah gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dari dua buah gelombang ya. Gelombang datang dan gelombang pantul ya, yang amplitudonya selalu berubah. Artinya tidak semua titik yang ada gelombang ini memiliki amplitudonya sama. Nah, saat membahas gelombang stasioner, Anda akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Nah, apa itu perut? Perut adalah titik amplitudo maksimum. Sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Ya, ada istilah perut, ada istilahnya simpul. Ya, perut itu titik amplitudo maksimum. Ya, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Nah, gelombang stasioner ini dikenal juga dengan ya istilah lainnya adalah gelombang diam atau gelombang tetap atau gelombang berdiri atau gelombang tegak ya. Gelombang stasioner ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner dengan ujung bebas. Nah, yang pertama kita bahas adalah gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama. Nah, dengan demikian beda fasenya sama dengan ini ya, untuk ujung bebas. Nah, ini ujung bebas, nah ini titik asal getarannya. Ujung bebasnya naik turun dia. Dan ini yang pertama adalah perut ya, perut 1 ya, maksimum kan ya. Nah, ini simpul di titik minimumnya, perut lagi maksimum lagi ini perut 1, perut 2, perut 3. Nah, ini simpul 1, simpul 2, simpul 3 dan seterusnya ya. Gelombang datang arah ke kanan itu gelombang pantul, arah ke kiri ujungnya bebas. Nah, untuk menentukan letak perut ya dari ujung bebas ya, dari sini ya, maka perut ke n itu sama dengan setengah n lambda, di mana n-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. N0 artinya apa? Perut ke-1 ya. N1 perut kedua, N2 perut ketiga dan seterusnya ya. N0 itu perut ke-1, ini perut ke-1 dan seterusnya. N1 itu perut ke-2. Nah, untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, S ke N itu sama dengan 1/4 lambda buka kurung 2N plus 1 ya. Jadi 2N plus 1 ya dikali 1/4 lambda, di mana N-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 sama ya. Jadi N0 itu berarti simpul ke 1, N1 simpul ke 2, N2 simpul ke 3, N3 simpul ke 4 dan seterusnya ya. Lambda itu apa? Lambda adalah panjang gelombang. Nah, perpaduan antara gelombang datang gelombang pantul pada gelombang stasiun ujung bebas menghasilkan bersama. Ingat ya, kalau dia ujungnya adalah ujung bebas, maka Y P itu sama dengan 2A cos KX sin omega T ya. Cos dia, ingetin 2A cos KX sin omega T. Ini adalah bentuk dari gelombang stasioner ujung bebas. Nah, amplitudonya adalah ini ya. Amplitudonya adalah ini nih, 2A cos KX, di mana AP itu amplitudo gelombang stasioner. Y-nya adalah simpangan, ya YP simpangan, omega kecepatan sudut. T lamanya gelombang, kita kan bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber getar ya. Nah, selanjutnya adalah gelombang stasioner ujung tetap atau namanya ujung terikat. Nah, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga udah fasenya adalah setengah pi ya. Nah, ini gelombang datang, gelombang pantul. Nah, ujungnya ini ujungnya ya, ujungnya terikat. Nah, kalau tadi ujung bebas dimulai dari perut, maka kalau di ujung terikat dimulai dari simpul ya. Simpul 1 perut 1, simpul 2 perut 2, simpul 3 perut 3. Nah, untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, Pn sama dengan 1/4 lambda ya, buka kurung 2N plus 1, dengan N adalah 0, 1, 2, 3 sama dengan ujung bebas ya. Jadi
N0 itu berarti perut ke-1 ya, N1 itu perut kedua, N2 itu perut ketiga, N3 itu perut ke-4. Nah, untuk menentukan letak simpul, ya Sn sama dengan setengah N lambda ya. Dengan N-nya 0, 1, 2, 3 sama. Ya, untuk N0 berarti simpul ke-1. N1 simpul ke-2, N2 simpul ke-3, N3 simpul ke-4. Ya, kalau simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 ya. N0 itu dimulai dari simpul 1. Rumusnya Sn sama dengan setengah N lambda. Lambda sama panjang gelombang. Nah, persamaan ujung tetap ya, ujung terikat YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, kalau tadi cos ya depannya, maka dia adalah sin yang di depan. Ya, itu ingat cara ingatnya. YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, amplitude gelombang stasioner ujung tetap itu adalah 2A sin KX. Sama ya, AP-nya amplitude gelombang stasioner, YP simpan gelombang stasioner, omega sepadan sudut, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber. Nah, berikut perhatikan contoh soalnya agar lebih mudah memahami materi gelombang ya. Contoh soal 1 ya, suatu gelombang punya persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Nah, jawab pembahasannya Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt ya. Nah, ini adalah bentuk dari ujung apa tadi? Cos ya, ujung bebas ya. Maka pertama kita tentukan adalah K-nya. K sama dengan 4 yang nempel dengan X ya. K sama dengan 4pi. Maka 2pi per lambda sama dengan 4pi. Maka lambdanya sama dengan setengah ya, atau 0,5. Nah, untuk menentukan jarak perut dan simpul yang berdekatan, kita mulai dari N0 ya. Untuk N0 maka perutnya itu setengah N lambda ya. Kalau N-nya 0 maka perutnya adalah 0. Nah, untuk letak simpulnya seperempat lambda ya 2N plus 1 ya. Jadi dia sama dengan seperempat lambda. Dengan demikian jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah ya, simpulan perut itu sama dengan seperempat lambda. Seperempat dikali 0,5 ya, sama dengan 1/8 atau 0,125 meter. Ya, jadi jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah 0,125 meter atau 12,5 cm. Nah, contoh soal yang kedua, sebuah tali panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun. Amplitudenya 8 cm, frekuensinya 14 Hz ya. Ujungnya adalah ujung terikat, ini kunci ya. Jika gelombang tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm per sekon, tentukan letak simpul kelima dan perut kedua dari titik asal getaran. Yang pertama ya, L-nya 95 cm, A-nya 8, F seperempat ya. Ya, ini seperempat ini ya, bukan 14 Hz ya. Seperempat. Ya, perhatikan frekuensinya seperempat nih ya. Jadi V-nya 3 cm per sekon. Ditanya letak simpul kelima dan perut kedua. Nah, ingat ya, V sama dengan lambda F, maka lambda sama dengan V per F. V-nya 3, frekuensinya seperempat, maka lambdanya ada 12 cm. Nah, ini tadi. Frekuensinya 1/4. Kemudian letak simpul kelima. Simpul kelima berarti N-nya 4. Ya. Nah, ingat nih, ujung terikat simpulnya setengah N lambda. Setengah dikali 12 dikali 4 sama dengan 24 cm. Nah, untuk menentukan ya, jadi letak simpul kelima dari sumber getarnya adalah ya 95 dikurang 24, 71 cm. Selanjutnya tentukan letak perut kedua dari ujung terikat. Nah, perut kedua berarti N-nya 1 ya. Nah, dari perut ya, berarti X sama dengan seperempat lambda dikali 2N plus 1 ya. Seperempat kali 12, 2N plus 1 tambah 1 ya. Jadi ini sama dengan 9 cm. Nah, dengan demikian letak perut kedua dari sumber getarnya adalah 95 dikurang 9 ya, sama dengan 86 cm. Nah, ingat ya, ini ujung terikat ya. Menentukan simpul kelima ujung terikat dia adalah setengah N lambda, N-nya 4. Nah, untuk menentukan perut ya, letak perutnya, ya, maka dia adalah seperempat lambda gak kurung 2N plus 1. Nah, itu. Sehingga kita pelan, jadi letak simpul kelima dan perut kedua adalah 71 cm dan 86 cm ya. Ini simpul kelima, S5 ini adalah
mencari perut ya, XP ya, perut kedua. N-nya 1, didapatlah 9 cm. Nanti dipelajari lagi sehingga Anda bisa memahami materi tentang gelombang stasioner. Selamat belajar. Semangat.